kalau kita memang melihat sosok Pak Prabowo ini kan, saya dari awal menggarisbawahi beliau ini adalah sosok yang memiliki ketegasan, personalitinya bagus, sosialnya tinggi. Tetapi apakah beliau akan betul-betul berani berbalik arah seperti itu? Saya belum punya kesimpulan. Saya belum bisa melihat bahwa beliau akan berani melakukan itu. Tetapi kalau melihat sedikit cerita bahwa kelompok sana kenapa menjadi kecewa, reject segala macam menjadi kecewa kepada Pak Prabowo karena tidak ditanggapi, tidak ini. Saya melihat bahwa Pak Prabowo di sini kalau yang memberikan masukan ke dia benar, maka dia akan berani. Tetapi kalau yang memberikan masukan juga ternyata nanti salah, maka beliau kembali akan sulit mengeluarkan ketegasan yang beliau miliki. Jadi ini tergantung sekarang pada lingkaran yang memberikan input ke beliau. Maka disitulah pentingnya di Pak Prabowo ini harus punya tim yang memang memberikan masukan yang baik dan benar menurut pemahaman kita ya, seperti apa yang kita harapkan. Tapi kalau pribadinya Pak Prabowo, saya yakin dia akan bisa melakukan itu. Asal jangan salah mendengar masukan saja. Menurut dia bisa sukses dan Ahok bisa yang berani menempatkan Ahok menjadi ketua KPK cuma Prabowo. Yang lainnya nggak berani. Karena takut. Tapi gini Pak, kalau soal pimpinan KPK ini kan bukan diangkat ya, tetapi melalui sebuah proses penyaringan. Ada tahapan pendaftaran, kemudian mengajukan semacam visi misinya, kemudian diuji di DPR, baru dipilih. Jadi bukan diangkat oleh presiden. Presiden itu hanya menandatangan SK pelantikan kepala pimpinan KPK, tetapi prosesnya berbeda. Dia lebih banyak mengalami proses politik daripada proses di eksekutif dia ditetapkan oleh presiden. Tapi tetap saja bahwa proses di politik itu partai politik yang berperan. Nah, siapa partai politik? Ya Pak Prabowo punya Gerindra. Tentu beliau akan mendukung. Kira-kira kan seperti itu harapan kita. Pak Ferdinand, ini kita dimasukkan ke dalam satu posisi yang berhadapan dengan buah si malakama. Dimakan ibu mati, nggak dimakan bapak mati. Jadi kita perlu sekarang mengoperasikan akal sehat dan otak waras untuk bisa mencapai keputusan yang cerdas. Dari 3 calon ini, 1 sudah bakal jatuh, yaitu Anies. Dan yang kedua yang bakal bisa digugurkan dari kedudukannya yang mungkin bisa maju ke depan atau mungkin tertekan ke bawah, yaitu Ganjar. Karena dia pada hakikatnya cuma sebagai petugas partai. Kita nggak perlu petugas partai lagi. Kita perlu betul-betul abdi rakyat yang betul-betul bisa membawa satu akomodasi kepada aspirasi masyarakat adil dan makmur yang hanya merupakan impian yang tidak pernah menjadi atau terwujud menjadi kenyataan. Ini yang penting, dan akhirnya kita akan tertinggal dengan pilihan terakhir, yaitu Prabowo ini. Dan walaupun Prabowo ini tidak mempunyai satu kelengkapan atau track record yang betul-betul memadai atau suci, karena memang kita semua ini manusia dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Tapi ingat, Prabowo yang bisa merangkul si Rizik dan kawan-kawannya bisa juga berbalik menekan dan menghancurkan para pendukungnya itu, seperti Soeharto yang cuman komandan Kostrad saja tapi bisa menjadi penguasa terlama dan terkuat di Indonesia. Ini yang perlu kita sadari bersama supaya kita jangan terombang-ambing dan masa mengambang ini tidak kesana kemari tanpa bendera. Supaya jelas kedudukannya, bagaimana kemungkinannya untuk Indonesia ini bisa menjadi lebih baik setelah Jokowi. Karena sejauh ini cuma Jokowi saja yang lebih baik daripada yang sudah-sudah, karena bisa membuat segala macam kemajuan dan sebagainya dengan segala macam kekurangannya, tapi harus berkompromi dengan para lawan-lawan politiknya yang coba menekan dia. Jadi marilah kita berikan
kesempatan misalnya kepada Prabowo misalnya, supaya dia bisa memegang kekuatannya dan latar belakangnya sebagai pemimpin partai politik dan juga seorang militer yang punya kesanggupan untuk bertindak keras mengatasi segala macam lawan yang mungkin akan lebih besar dan lebih kuat daripada dia. Kira-kira bagaimana pendapat Pak Ferdinand? Ya, secara prinsip saya sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan. Tetapi ya kembali ke hal tadi. Kalau kita memang melihat sosok Pak Prabowo ini kan, saya dari awal menggarisbawahi beliau ini adalah sosok yang memiliki ketegasan, personalitinya bagus, sosialnya tinggi. Tetapi apakah beliau akan betul-betul berani berbalik arah seperti itu? Saya belum punya kesimpulan. Saya belum bisa melihat bahwa beliau akan berani melakukan itu. Tetapi kalau melihat sedikit cerita bahwa kelompok sana kenapa menjadi kecewa, reject segala macam menjadi kecewa kepada Pak Prabowo karena tidak ditanggapi, tidak ini. Saya melihat bahwa Pak Prabowo di sini kalau yang memberikan masukan ke dia benar, maka dia akan berani. Tetapi kalau yang memberikan masukan juga ternyata nanti salah, maka beliau kembali akan sulit mengeluarkan ketegasan yang beliau miliki. Jadi ini tergantung sekarang pada lingkaran yang memberikan input ke beliau. Maka disitulah pentingnya di Pak Prabowo ini harus punya tim yang memang memberikan masukan yang baik dan benar menurut pemahaman kita ya, seperti apa yang kita harapkan. Tapi kalau pribadinya Pak Prabowo, saya yakin dia akan bisa melakukan itu. Asal jangan salah mendengar masukan saja. Menurut saya itu, dan saya sependapat yang Bapak sampaikan tadi, semua bahwa memang ya beliau dibanding yang lain lebih punya keberanian untuk itu, lebih punya ketegasan untuk itu dibanding yang lain. Kalau kita melihat Pak Ganjar kemarin yang ramai soal isu Piala Dunia U20 terhadap tentang kehadiran Israel segala macam, mengaitkan juga dengan konstitusi, memang ini menjadi sangat debatable ya, apakah konstitusi mengatur demikian kan belum tentu, karena pemahaman konstitusi ini juga masih banyak yang menurut saya tidak pas. Konstitusi ini kan dibuat untuk negara Indonesia, bukan untuk negara asing. Jadi jangan pergunakan konstitusi kita untuk melindungi bangsa asing, tetapi kita lupa bahwa akhirnya kita terbelah. Untuk membela bangsa asing, kita rela menjadi gontok-gontokan, ribut, saling bertentangan, itu salah, bukan pemahaman konstitusi yang benar. Konstitusi yang benar bahwa bangsa kita dulu yang harus damai, makmur, adil, sejahtera, baru kita melakukan perluasan ke negara-negara lain, di mana juga di situ diamanatkan bahwa kita harus membantu membebaskan negara-negara terjajah, bahwa ini harus dimerdekakan segala macam. Bagaimana kita mau membela pihak lain kalau kita sendiri masih tidak bersatu? Dan itulah pemahaman yang salah tentang konstitusi. Dan itu yang terjadi kemarin. Atas nama konstitusi banyak yang menolak, tapi tidak paham, termasuk membandingkan dengan penolakan Bung Karno pada saat Piala Dunia di Swiss. Dia kan tidak menginginkan timnas bertanding. Itu sangat berbeda dengan apa yang terjadi sekarang di sini. Nah itu, jadi tidak apple to apple pembandingannya. Maka kembali ke sosok Pak Prabowo ya, saya menilai bahwa beliau akan bisa melakukan itu kalau masukan yang beliau terima tepat. Tapi kalau masukan yang beliau terima tidak tepat ya, saya tetap masih harus menunggu sikap tegas, statement langsung dari beliau dalam hal ini. Begitu, Pak. Terima kasih. Jadi kita harus menjadi bagian daripada pasukan yang memberi masukan yang terbaik untuk Prabowo, supaya betul sekali. Betul, supaya dia bisa sukses dan Ahok bisa yang berani menempatkan Ahok menjadi ketua KPK cuma Prabowo. Yang lainnya nggak berani. Karena takut. Tapi gini Pak, kalau soal pimpinan KPK ini kan bukan diangkat ya, tetapi melalui sebuah proses penyaringan. Ada tahapan pendaftaran, kemudian mengajukan semacam visi misinya, kemudian diuji di DPR, baru dipilih. Jadi bukan diangkat oleh Presiden. Presiden itu hanya menandatangan SK pelantikan kepala pimpinan KPK, tetapi prosesnya berbeda. Dia lebih banyak mengalami proses politik daripada proses di eksekutif dia ditetapkan oleh Presiden. Tapi tetap saja bahwa proses di politik itu, partai politik yang berperan. Nah, siapa partai politik? Ya Pak Prabowo punya Gerindra, tentu beliau akan mendukung, kira-kira kan seperti itu harapan kita. Gitu Pak. Terima kasih. Bagaimana kemungkinan untuk kita menggunakan atau berkolaborasi dengan Partai Hanura yang impoten dan tidak bergerak sama sekali?
apakah ada kemungkinan untuk memanfaatkan wadah dan sarana politik yang seperti Hanura itu yang tidak bergerak, supaya kita bisa mempunyai satu wadah dan gerakan yang lebih terarah. Karena sampai sekarang ini kita cuma ngomel aja di bagian bawah, di samping dan sekelilingnya. Nggak ada suara yang betul-betul bisa menjadi ujung tombak dan mata tombak untuk menembus semua kemacetan yang sedang ada dan yang mungkin akan muncul seterusnya di masa yang akan datang. Ya. Nah, jadi memang tidak mudah ya dengan sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia ini kan. Ada sisi demokrasi liberalnya, tetapi ada demokrasi Pancasilanya. Ini diaduk-aduk, dicampur-campur, sehingga sangat sulit untuk menyatukan suara-suara yang sepemahaman. Contohnya begini, pemilu legislatif kita ini sangat terbuka. Sangat terbuka, akhirnya apa? Contohnya nih, saya dengan Bapak satu visi soal isu tadi. Tetapi karena Bapak punya teman yang maju dari partai PDIP contohnya, terus saya punya calon maju dari partai Gerindra contohnya, kita jadi terpecah. Sementara dalam satu tujuan bisa sangat jadi Gerindra dengan PDIP ini berbeda tujuannya. Tetapi karena kita sama-sama memilih calon yang berbeda, Bapak memilih di sana karena mungkin teman, saya juga memilih di sini karena teman. Akhirnya apa? Tujuan kita yang satu paham tadi menjadi pecah, terbagi. Bapak di PDIP, saya di Gerindra, atau Bapak di Gerindra, saya di... Inilah yang terjadi akibat dari sistem demokrasi yang kita anut sekarang. Maka banyaklah kemarin yang menolak ketika ada usulan sistem tertutup pemilunya, legislatifnya. Banyak yang menolak. Kenapa? Mereka kan merasa dirugikan di situ. Sementara kalau untuk menata demokrasi kita lebih baik, sistem tertutup ini memang patut untuk dipertimbangkan, dilakukan. Minimal mengurangi dampak terlalu liberalnya dari sistem multipartai yang ada. Indonesia ini terlalu banyak partai, Pak. Amerika hanya sedikit, hanya 2. Negara-negara di Eropa bisa kita lihat berapa partai ini. Nah, kita ini puluhan, sekarang nambah lagi dari hasil seleksi yang ada. Itu memang sangat-sangat membuat kita menjadi sulit untuk menyatukan langkah. Karena apa? Partai-partai politik ini, meskipun sudah berkoalisi, misi di samping kiri kanannya ini banyak, Pak. Nah, itulah rakyat, akhirnya suaranya itu selalu terpecah. Terpecah di sana, terpecah di sini, tidak bisa menyatu. Sehingga apa? Harapan kita yang tadinya besar itu menjadi terpecah-pecah dan kecil-kecil di banyak tempat. Maka ya inilah yang terjadi dengan bangsa kita sekarang, hasil dari sistem demokrasi itu. Terima kasih. Ya, Bapak. Monggo, siapa lagi? Ya, terima kasih Pak Ivan. Saya Teddy dari New York. Ya, New York. Mantap nih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.